Sudahlah, biarkan warga Jakarta tersenyum bahagia pada Oktober 2022 nanti. Ditulis oleh Widodo SP. Sekitar 9 bulan lagi, masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Ahmad Riza Patria sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta akan berakhir. Kondisi yang seharusnya sudah diketahui oleh Anies Riza, sehingga akan sangat lucu jika lantas ada pernyataan yang diduga keluar dari Wagub Riza yang menghendaki agar Presiden Joko Widodo melakukan intervensi dengan tetap membiarkan mereka memimpin di DKI Jakarta sampai terpilihnya DKI 1 dan DKI 2 pada Pilkada serentak pada November 2024 mendatang. Apa hebatnya DKI Jakarta yang statusnya sama dengan banyak daerah lain yang juga kudu merasakan kehilangan sementara pada 2022 dan 2023? Yang menurut informasi yang saya peroleh dari laman CNN Indonesia, akan ada 272 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023. Kebutuhan 271 daerah lain akan kepala daerah sebenarnya juga sama pentingnya dengan kebutuhan masyarakat DKI Jakarta akan pemimpin sampai terpilihnya pemimpin yang baru. Kan Indonesia tidak cuma Jakarta, jadi apa spesialnya daerah itu, ya kan? Lagi pula, apa sih hebatnya Anies Riza selama memimpin Jakarta? Sehingga Riza kok sepertinya kepedean mengusulkan agar masa jabatan mereka diperpanjang sekitar 2 tahun lagi. Kok bisa seyakin itu warga Jakarta masih berharap dua orang itu tetap memimpin ibu kota Indonesia setelah masa jabatan mereka seharusnya berakhir? Seandainya saya warga Jakarta dengan cara kampanye yang luar biasa buruknya, sebelum duet Anies Sandiaga bisa menduduki singgasana empuk sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, sejak hari pertama mereka dilantik kalau bisa kalender di skip langsung saja menuju Oktober 2022. Karena saat itu selesailah masa jabatan DKI 1 dan DKI 2 hasil Pilkada 2017 silam. Lah kok ini ujuk-ujuk berharap masa jabatan itu diperpanjang, mau bikin sebagian warga Jakarta marah besar ya? Bayangkan saja betapa tidak enaknya menjadi warga Jakarta. Karena hampir selama 4 tahunan terakhir ini selalu saja ada bahasan mengenai hal-hal negatif yang jauh lebih dominan dibandingkan dengan hal-hal positif mengenai Jakarta. Belum lagi kalau dilihat dari tingkat kebahagiaan yang sebelum ini diukur indeksnya, lalu didapati warga Jakarta menempati urutan ke-8 dari seluruh provinsi di Indonesia sebagai warga yang dinyatakan paling tidak bahagia. Indeks kebahagiaan yang kabarnya terus menurun sejak 2017 sampai hari ini, yang bisa jadi salah satunya disebabkan karena perasaan ngenas, tapi ibarat pepatah nasi sudah menjadi bubur. Mau dijadikan bubur ayam, sudah telanjur basi. Menyesal juga percuma karena penyesalan tidak bisa mengembalikan keadaan seperti sebelum Pilkada 2017 digelar. Masa mau minta pertolongan Dr. Strange buat memutar kembali waktu supaya pada masa kini orang tidak lagi mengingat nama Anies Baswedan, bahkan kalau perlu nama Rizik Syihab sekalian tidak usah diingat. Jangan pula berani menyebut bahwa Presiden Jokowi sengaja membuat aturan supaya Anies terganjal karir politiknya. Apa hebatnya sih orang itu? Sampai hanya karena dia, maka Presiden RI harus intervensi begitu rupa dengan mencoba mengubah peraturan yang sudah diresmikan bersama DPR, lalu dibuat undang-undangnya. Harap diingat juga bahwa peraturan itu dibuat jauh sebelum Pilkada 2017, menghasilkan pemimpin dengan sosok seperti sekarang. Jadi semisal kala itu pemenangnya Ahok Jarot, ya mereka tetap hanya akan memimpin sampai Oktober 2022. Lalu kekosongan posisi yang ada sampai Pilkada serentak 2024 akan diisi oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kemendagri. Ingat, Presiden Jokowi itu sosok yang taat dan patuh pada hukum dan aturan yang berlaku. Posisi sebagai Presiden RI tidak menjadikan beliau semena-mena mengubah ini dan itu, hanya karena ingin memuluskan ambisi politiknya. Sungguh mustahil rasanya mengharapkan agar Presiden Jokowi tiba-tiba bertingkah aneh dengan mengubah aturan yang sudah disahkan oleh undang-undang. Jadi lebih baik tidak ada lagi omong kosong dari siapapun untuk meminta atau berharap agar masa jabatan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta diperpanjang. Biarlah warga Jakarta sejenak merasa bahagia karena masa jabatan Anies Riza berakhir pada Oktober 2022 nanti. Seraya berharap pejabat yang ditunjuk oleh Kemendagri bisa mengembang tugas dengan baik. Khusus buat Anies Riza, beresin aja tuh Formula E tanpa kudu ngerecokin pemerintah pusat. Lumayan kalau sukses bisa bikin kado perpisahan buat warga DKI Jakarta. Kalau gagal, ya santai aja. Bukankah selama ini jurus rai gedek alias tidak tahu malu sudah cukup ampuh diterapkan menghadapi segala polemik di Jakarta? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?
Guys, Khalifa tidak mencerminkan jabatannya saat piala Formula E. Ditulis oleh X Hardy. Formula E tinggal 5 bulan lagi, tapi segala persiapan masih belum nampak jelas. Apalagi track sirkuitnya. Venue lain tampak jelas bentuk dan layout sirkuitnya, sedangkan yang di Jakarta masih belum ada. Katanya sih bisa dikejar dan siap pada waktunya. Tapi melihat kondisi lapangan di mana lokasinya adalah tempat pembuangan lumpur yang tanahnya lunak, banyak yang ragu dengan penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Komisaris PT Taman Impian Jaya Ancol, Kees Khalifa, yang juga pendukung setia Anies, geram dengan kritikan dari netizen soal persiapan Formula E. Melalui cuitan di laman Twitter pribadinya, Kees menyebutkan orang-orang yang hanya bisa melayangkan kritikan soal Formula E sebagai kaum otak dikit. Kaum otak dikit sebelumnya nyinyir JKT tidak ada dalam agenda Formula E. Lalu ada pengumuman dari London, lalu nyinyir soal biaya ternyata jauh lebih murah. Kemudian nyinyir soal tempatnya di mana, lalu diumumkan Ancol. Sekarang nyinyir soal persiapan yang katanya cuma tinggal 5 bulan. Goblok, tulis Kees Khalifa. Komisaris perusahaan tapi ngomongnya santun sekali ya. Kaum otak dikit, ada kata goblok lagi. Kirain mau kasih penjelasan, soalnya dia kan petinggi perusahaan. Tidak taunya cuma sumpah serapah dan nyinyir doang. Malu dong ah. Bela Anies dapat apa sih? Ngapain bela sampai segitunya? Sampai-sampai terlihat konyol. Atau jangan-jangan dia frustasi karena memang waktu semakin mepet dan apapun belum dikerjakan. Belum lagi soal penjualan tiket, sponsor dan lain-lain. Negara lain sudah jelas sirkuit dan aspek lainnya. Sedangkan Jakarta, apapun belum jelas. Kalau ditanya ke saya apakah sirkuit bakal siap tepat waktu, saya yakin bisa siap. Ada tapinya. Kemungkinan besar bakal amburadul persiapannya. Tahu sendirilah kalau kerja Anies itu gimana modelnya. Sirkuit bakal siap, Jakarta bakal gelar Formula E. Yang jadi masalah adalah apakah bakal bikin bangga atau malah malu-maluin karena persoalan-persoalan yang timbul nantinya. Apakah beneran bakal jadi atau sekedar jadi kayak sumber resapan yang banyak terima keluhan dari masyarakat. Guys, ini tidak ada bedanya dengan Musni Umar. Membela tapi caranya lucu. Yang satu komisaris, yang satunya lagi rektor universitas. Tapi cara bicara, penjelasan dan ucapannya sama sekali tidak mencerminkan jabatannya. Kalau orang awam biasa masih bisa dimaklumi ngomong begitu. Sungguh malu-maluin aja. Saya sendiri masih penasaran bagaimana mereka akan bikin sirkuit di tanah yang masih mentah dalam waktu 5 bulan. Belum lagi tribun penonton, pedok dan fasilitas mendukung lainnya.